yang panjang yang membentuk satu mungkin buku bacaan atau apa mungkin kami belum, akan tetapi narasi itu sudah tersebar bahkan ke teman-teman media. Kami selalu menyampaikan, selalu menceritakan kopi ini menjadi satu segmen yang menarik. Terlebih sebelum pandemi kita pernah menghasilkan di rombongan saja yang ada di Askawan itu sampai lebih dari 130 ton. Tapi kemudian karena ketidakpastian produksi dan ketidakpastian hulu waktu itu yang belum bisa istilahnya menjamin keberlangsungan produksi secara bagus, maka salah satu trik yang kami lakukan adalah membangun kebanggaan mengkonsumsi kopi lokal, sehingga serapan kopi lokal hari ini luar biasa. Bahkan 2022-2023 ini katakan serapan Wonosobo itu 100%. Kapasitas produksi teman-teman petani kopi Wonosobo khususnya Arabica itu cuma 65-70%. Kemampuan produksinya di bawah serapan lokal. Nah, kalau Robusta memang serapannya belum terlalu tinggi yang lokal, karena kebanggaan terhadap euforia Arabica yang memang di Indonesia ini lagi naik daun. Akan tetapi hari ini Robusta juga serapannya tinggi, tapi tidak menutup karena Robusta itu kapasitas produksinya juga cukup besar. Saya mengenal beberapa pedagang besar, baik di Sapuran, di Sukoharjo ataupun di seputar Selomerto, Kaliwiro, Selita. Itu mereka bahkan tiap musim bisa masuk ke Sulanto sampai dengan puluhan bahkan ratusan ton untuk Robusta saja. Cuma memang serapan lokalnya yang masih belum banyak. Nah, daya kreatif yang dibutuhkan sebenarnya dari teman-teman. Akan tetapi memang selalu muncul kendala-kendala untuk susah untuk menyatu. Kemarin saya sempat berkomunikasi dengan anggotanya Pak Sidik di bidang program kaitannya dengan saya mengusulkan untuk membentuk kelompok tani milenial yang tidak terbatas dengan hanya desa, dibatasi dengan desa ataupun dengan kecamatan, tapi kelompok tani milenial yang bisa mencakup seluruh Kabupaten Wonosobo bisa jadi satu. Dengan catatan mereka punya produk tanaman yang sama, hasil produksi yang sama, dan potensi serta mungkin idealisme yang sama. Karena seringkali susah untuk menyatukan teman-teman bahkan dengan produk yang sama. Akan tetapi saya pikir kalau dengan idealisme yang sama, dengan keinginan yang sama, maka mereka akan menikmati dinamikanya dengan satu kondisi yang mungkin lebih baik. Nah, harapannya adalah kelompok ini bisa mengangkat banyak hal. Mungkin dari sisi segmen kopi, mungkin dari tembakonya, mungkin dari peternakannya, mungkin dari durian dan sebagainya. Semua bisa dijadikan produk ikutan. Bahkan pasca masa jaya Wonosobo, produksi gula aren di 2017-2018 terus kemudian jatuh. Teman-teman kopi sudah mampu untuk mengeksplor, menyerap produksi gula aren dari 3 desa di Kecamatan Padaslintang, Kecamatan Kepil, dan 2 desa di Kecamatan Kepil sama 1 desa di Kecamatan Padaslintang. Itu sampai dengan hampir 10 ton. Jadi potensinya luar biasa sebagai produk ikutan saja. Artinya memang dibutuhkan intervensi pemerintah untuk bisa menyatukan kami dengan satu visi dan idealisme yang sama. Tentunya ini satu fasilitas yang hari ini tidak mudah pada saat kami semua menjalankan sebagai pelaku. Akan tetapi di luar istilahnya ada yang setuju dan tidak setuju, saya pikir apapun ide yang baik ke depannya bisa diaplikasikan ataupun bisa direalisasikan, sehingga mana yang akan menjadi pilihan yang baik
itu akan jadi jalan buat kami. Harapannya 5 tahun ke depan bahwa kami punya keberlangsungan produksi atau sustainable product dari sektor pertanian yang baik, terutama pola industrialisasi perkebunan khususnya kopi. Kami selalu mengedukasi ke teman-teman bahwa tanaman kopi yang industrialis atau yang bisa dikerjakan secara mudah adalah yang ketinggiannya bisa diukur dan terukur, yang jarak tanamnya bisa lebih baik, yang pemupukannya bisa murah. Bahkan kami sering mengedukasi pada teman-teman bahwa harga proses produksi kopi pasca panen, pengerjaan pasca panen itu bisa ditekan hingga Rp500 untuk per kilo cerinya, atau kurang lebihnya Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo green bean, sehingga beras kopi itu harganya tidak terlalu tinggi. Tapi dengan catatan fasilitas prosesornya juga harus mumpuni, luasan produksi, luasan rumah jemur yang memadai, terus kemudian alat-alat yang mungkin baik palper ataupun halamnya ada di setiap satu sektor yang ditunjuk saja. Gambarannya seperti itu. Mungkin teman-teman nanti ada masukan, ada usulan atau apa, ini curhat dari kami. Pak Nuan, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mustami. Untuk merangkum perjalanan Kopi Wonosobo mungkin 10 tahun yang lalu, sudah Pak ya. Dan saya kenal Kopi Wonosobo itu sejak 2009. Ya. Dan baru 5 tahun kemudian ada kuning dan sebagainya, tadi dikatakan 2018 sempat turun ya Pak. Iya, karena memang juga gaya hidup sekarang kan kopi menjadi salah satu kebutuhan anak muda ya Pak ya. Makanya itu juga turut mendukung kesejahteraan petani kopi di Wonosobo. Luar biasa banget. Oke, kita sudah mendengar curhat dari Pak Mustaqim nih ya. Selanjutnya, sepertinya kita ingin bergeser ke yang apa ini, masyarakat yang sangat banyak pembobotnya dari tembakau. Tembakau, karena tiga itu adalah triangle of happiness. Wah, segitiga kebahagiaan. Jadi orang apa? Dia apa aja dong? Dia orang duduk ngobrol itu kan kopi, lintinya. Ya kan, lintinya. Kadang ngetes juga. Iya betul. Tambahnya dulu ya, terus semakin happy. Wah. Sekarang berarti Mas Fikir ya. Ini jangan Pak, ini Mas. Oh Mas. Ya, saya silakan. Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersama-sama di konteks siang kali ini, teman-teman Pak Sekda, Pak Sadi. Sebenarnya tadi diberi batasan. Nek wong bangku niku curhat 5 menit itu kurangnya kok kayak Mas. Karena mungkin curhatan orang tembakau itu ketika disampaikan 1 hari saja berat cukup. Tadi disampaikan oleh Pak Sekda ada terkait dengan tata niaga tembakau sing anane dicekeli kalau katel, ya. Katel atau katel, itu. Maka yang di media sosial itu banyak orang-orang yang mengenal jenenge Naga 9. Kalau orang Baku itu lebih kenal sekali dengan Naga 9. Bukan cuma Naga 9 Pak, 10 sekarang jadi. Itu benar. Karena hanya satu-satunya petani di Indonesia yang berinteraksi dengan orang Cina itu nanti kayaknya wong Baku. Oke, langsung berinteraksi, negosiasi harga dan sebagainya. Itu diantaranya yaitu tata niaga tembakau. Terus banyak sekali curhatan-curhatan yang perlu kita sampaikan di sini terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di tembakau dan lain sebagainya. Maka leres ini yang akan kami sampaikan adalah khusus curhatan. Curhatan yang pertama yaitu 5 tahun terakhir
khusus petani tembakau memang jauh yang dikatakan dari sejahtera. Terakhir, petani tembakau Indonesia khususnya sing wonten ing Wonosobo itu viral itu ketika 2011. Karena apa? Mataram Sakti, sumber baru motor itu inden kentekan barang. Karena apa? Sing ngentek-ngenteki kok Mbak. Tapi dari 2011 sampai sekarang itu jauh dari yang semacam itu. Banyak sekali curhatan teman-teman yang lain itu terkait dari dengan tata niaga tadi. Terus yang akhir-akhir ini adalah terkait dengan niaga itu tadi. Bahkan mitologi di tembakau pun sangat kental sekali. Jadi nek di daerah Wong Mbakwe itu Pak, mungkin hati pemimpin mengko Mbak Kone ayo sampai dikaitkan dengan hal seperti itu. Oh, mengko bukan ganti gubernur Mbak Kone, wah ternyata wis diganti gubernur Aman. Bahkan diganti presiden Pak Sidik. Pak Jokowi sudah 2 periode, ya memang ternyata tidak ada pengaruh sama sekali di niaga tembakau. Maka curhatan kami benar-benar kepada Pak pemerintah khususnya. Maka yang ada di gelaran siang hari ini itu adalah tembakau lembutan dan garangan yang benar-benar tembakau itu langsung diperuntukkan untuk konsumen. Dan kami dengar dari pemohon Bapak dari Kamar Dagang Indonesia juga kami sampaikan, jadi ini juga yang namanya tembakau, kopi juga tadi pasarnya jadi internasional. Mohon nanti dijelaskan temenan orang, Pak. Seandainya benar-benar internasional, seharusnya petani tembakau itu benar-benar sejahtera. Kira-kira nanti mau dijelaskan ini petani tembakau kan, nah itu cerita yang sangat nyata. Karena dari kesejahteraannya itu memang agak jauh. Terus dengan tadi mitos-mitos ini tadi juga saya sampaikan, ganti presiden, ganti gubernur, ganti bupati mengenai dan lain sebagainya. Bukan ngomong Pak, karena di Wonosobo tidak ada pabrik, udah ada di Temanggung. Maka minggu curhatan kami sebagai petani itu. Yang selanjutnya yaitu kami sampaikan tadi tata niaga tembakau ini memang tidak ada standarnya. Karena standarnya itu uang. SNI-nya itu nggak ada. Mbak sing SNI itu sebenarnya gimana? Apa sih itu? Maka dari teman-teman petani muda ini, khususnya para petani muda yang bergelut di bidang pertembakauan itu ada tagline sendiri Pak. Lebih wanginya Indonesia, sampai ditulis nang kaos. Mama, papa, linting itu loh, saking ngelese itu. Mama ini kudu glowing, tapi papa ini kudu linting kan bisa betul-betul segini seperti itu. Gini, adikku, jadi tata niaga tembakau itu tidak ada SNI, jadi sangat kacau. Maka ini juga harus ada, menurut kami sebagai petani tembakau harus ada regulasi dari pemerintah. Mungkin dari pemerintah itu juga mensupport atau memfasilitasi petani tembakau yang khusus di Wonosobo itu. Saya yakin orang aneh banget Pak. Sekda duit semua kayaknya cukup kayak buku bangun petani kira-kira seperti itu. Jadi terserah oleh koperasi. Jadi harapan kami itu tembakau dibeli oleh koperasi, mungkin koperasinya itu yang membentuk pemerintah ataupun siapa, dan mungkin untuk ditimbun dulu. Walaupun nanti saya yakin yang namanya tembakau itu habisnya cepat. Cuma kadang-kadang petani itu kurang sabar. Amargi nopo wis produksi yo kudu di. Nek ora itu ora duwe beras apa itu. Maka harapan kami kepada pemerintah memfasilitasi hal yang semacam itu supaya benar-benar
petani sejahtera dan kelembagaan dari petani ini memang benar-benar kuat. Oke, coba tadi sebenarnya apa yang tak sekat Pak? Ini udah kasih 5 menit toh, ya momen nih. Oh tak ada menit. Tapi impor di mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Ini curhat dan langsung nodong loh. Pak, kayak koperasi loh. Saya setuju. Saya setuju. Praktis, sangat praktis dan Mas Fir kan praktis itu bos. Iya. Nanti domain yang lain. Tapi saya curiga sama Mas Sofir bilangnya nggak sejahtera tapi tetap seger ya. Oke, sudah ada dari tembakau dan juga kopi ya Mas Erwin ya. Menarik sekali. Ide terakhir menurut saya itu mengundang karakter baru menurut saya. Jadi kalau saya punya uang berapa ya? 100 miliar, saya bikin koperasi tembakau, tak beli gitu ya. Nanti saya bikin pabrik baru. Luar biasa. Ini omong-omong saja. Tidak benar. Oke, next kita mau menodong dari Tambi ya Pak ya. Karena Tambi ini kan beda sendiri. Ini perusahaannya dari daerah. Dan pastinya kita pengen dapat curhatan misalnya angka Pak. Dulu saya pernah ikutan itu pas zamannya dirinya Pak Agus sebelumnya itu pendapatannya itu nggak nyandak 1 miliar. Pernah era-era itu saya ingat. Nah, jangan-jangan sekarang sudah 100 kali lipat dengan silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, Pak Sekdi, Ketua IPI, dan rekan narasumber dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dan saya mohon maaf sedianya sebenarnya Pak Direktur secara langsung menyampaikan, tapi karena sedang menjalankan ibadah umroh dan yang lainnya sedang punya hajat, saya menugaskan kami untuk mengisi. Berbicara tentang teh ini tidak lepas dari asal usulnya. Teh itu ditemukan secara tidak sengaja di waktu Kaisar Cina 2.700 ribu ya, yang lalu. Ini ketika sebelum Masehi, ini ketika berjalan jauh istirahat, kemudian dia merebus air. Ketika merebus air, kejatuhan beberapa daun. Setelah diminum, oh ini rasanya sejuk, oh ini rasanya menjadikan saya itu bugar, sehat kembali, tidak lelah. Sehingga itulah yang pertama kali dinamakan teh. Sampai ke Indonesia itu baru kita tahun 1676, jadi paling banyak tahun 1870-an paling banyak datang ke Indonesia. Kemudian untuk teh itu sebenarnya macam-macam. Yang seperti yang di produk kita itu ada teh hitam, ada teh hijau, ada teh wangi, ada teh milenial, teh arisan yang sekarang itu sedang kita kembangkan. Orang minum teh itu konotasinya yang sudah membudaya seperti Jepang, Cina, di Eropa itu memang ada unsur kesehatan. Minum teh itu hasil penelitian kan anti kanker, anti bakteri, anti virus, termasuk lain waktu ada itu kemarin waktu COVID, jadi teh berenang seperti itu. Karena memang sana itu minuman yang menyehatkan. Dan untuk tren teh itu sendiri itu tingkat dunia itu semakin naik peminatnya. Cuma sayangnya di Indonesia justru masih sedikit ya. Jadi kalau di Turki contohnya, itu sana orang minum teh sudah 1 tahun 2.700 kilogram
2,7 kilo setahun satu orang. Di Eropa kurang lebih 2 kilo. Timur Tengah ada yang 1.700, rata-rata dunia itu 700 gram per tahun. Tapi di Indonesia berapa? 340. Ini padahal penduduk Indonesia termasuk banyak sekali. Jadi memang kita belum membudaya minum teh, walaupun teh itu minuman terkenal kedua setelah air putih. Nah ini sekarang saat ini sedang digalakkan kampanye minum teh di mana-mana. Di Wonosobo bulan belum ya. Dia sudah pernah waktu itu dari alunnya, tapi kan cuma menyembuhkan saja. Tapi di tempat lain juga kampanye bagaimana minum teh, terutama manfaatnya untuk kesehatan. Untuk tadi sendiri sebenarnya produksi yang ada itu kurang. Jadi kita tapi memang kebetulan sudah punya pasar, baik pasar luar negeri maupun pasar dalam negeri. Produk yang ada sekarang ini kurang, masih kurang banyak. Sehingga saat ini Tambi itu mendatangkan produk dari sekitar kabupaten. Ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari Pekalongan, itu memang kurang. Nah ini sedang dikembangkan di tempat lingkungan Wonosobo ini, baru kerjasama dengan perhutani ya. Itu pun agak lambat, sebenarnya sudah dimulai. Yang berencana tambah 100 hektar baru terrealisasi baru sekitar 10 hektar, jadi lambat sekali. Padahal tadi saya sampaikan kebutuhan kita itu kurang dari produk yang tersedia ya. Dan kalau kita mengumumkan ini sebenarnya anjurannya itu dalam satu hari 3-15 itu akan cakir 3-5 cakir ya, tapi itu sebaiknya tanpa gula sebaiknya, karena memang di teh sendiri itu kandungan antioksidannya tinggi, jadi menyerap radikal bebas yang ada di dalam tubuh, termasuk vitaminnya juga penting, vitamin A, B, C, E, K itu sebenarnya penting, dan yang lainnya. Jadi saya kira itu biar nanti mengundang pertanyaan barengan. Kalau ada pertanyaan, dari prinsipnya memang kita itu kurang bahan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tepuk tangannya dulu. Luar biasa Pak Agus ya, sudah menyampaikan bagaimana sih kondisi teh Tambi, dan sebenarnya tadi ada edukasi berkaitan dengan apa manfaatnya dan kemudian bagaimana kondisi produksi teh Tambi di Wonosobo sendiri. Kalau Mas Edi lebih suka kopi apa teh? Dua-duanya. Bisa nggak sih produk dikomparasikan kopi campur teh gitu? Bisa. Ya mungkin kan, maksudnya untuk bisa mendobrak angka konsumsi di masyarakat gitu. Kopi maca. Wah, kopi maca betul. Ada yang pernah ke Starbucks? Bukan Starling kan? Starbucks kan ada kopi maca yang bisa ada tehnya macam-macam gitu. Ya, tapi memang kalau saya yang paling enak itu teh Tambi yang Petro gitu ya, Petro. Tahu? Saya per tahun 1 kilo Pak, itu satu orang. Oh, secara pribadi? Iya pribadi. Kalau saya punya 5 anak berarti nanti 6 kilo. 6 kilo. Sekarang masih ada 1, PR-nya 4 ya. Semoga jadi brand ambassador Tambi. Oke, ini karena yang dari durian sudah mungkin bisa. Ini yang paling laris dari tadi sampai kesininya telat ya. Gimana Mas? Mungkin bisa curhat dulu. Ini tadi sudah banyak sekali dari tembakau, teh dan juga kopi menyampaikan kondisi komoditi mereka di Kabupaten Wonosobo gitu. Nah kalau dari durian sendiri seperti apa kira-kira kondisi durian di Kabupaten Wonosobo untuk saat ini? Monggo Mas, bisa disampaikan Mas juga kan? Perkenalan dulu ya, nama siapa? Pesanannya dari Ibu. Assalamualaikum
saya Agus Sudaryono, biasa dipanggil Sudaryono, nama biasa di lapangan. Saya di sini mewakili dari rekan-rekan paguyuban Bulen, khususnya kalau saya wilayahnya Sahuran, Pak. Ini saya membawakan istilahnya pemaparan masalah Duren. Duren selama ini memang luar biasa, asik, unik, dan bikin orang energi gitu. Karena saya sendiri selaku pelaku usaha di dunia berdurian itu memang satu, sebenarnya kalau panjenengan sedaya itu bisa menikmati durian saat ini gitu ya, itu ada efek yang bagus sekali, Pak. Ternyata durian itu setelah saya mengkonsumsi berapa hari gitu ya, di pencernaan itu menjadi kita lega. Tapi ini efeknya bagi yang punya asam lambung tingkat DHA itu bahaya sekali, karena kalau belum terisi perut langsung makan durian itu mengakibatkan asam lambung naik gitu. Tapi kalau bagi yang tidak, justru itu akan meningkatkan satu stamina, khususnya laki-laki itu badan akan merasa hangat, dan yang juga ya perempuan juga bisa, Pak, itu karena ada hormon yang bikin mood gitu. Nah di sini uniknya durian itu di tempat kami ya, Sahuran itu sebenarnya bukan sentral kalau Sahuran, tapi untuk penjualan itu ya konsepnya saya di sini itu merasa mendapatkan hasil gitu. Di Sahuran itu sendiri sebenarnya yang paling pokok buat durian itu kan sekitar arah Kalibawang sama arah Tepil. Nah itu kalau Sahuran sendiri itu tempatnya tidak bagus untuk tanaman durian. Tapi di sini alhamdulillah dengan adanya durian ini melimpah gitu ya. Ini suatu berkah. Wonosobo itu luar biasa, banyak sekali istilahnya hal-hal yang sebenarnya kita itu nggak usah kerja-kerja yang aneh-aneh sebenarnya ya. Dari sumber daya alam kita sendiri sebenarnya kita bisa gitu, dari teh, dari kopi, dari durian, dari kayu, ataupun dari tanah, itu bisa jadi sumber kehidupan kita. Nah, di sini cuma saya memaparkan tentang durian itu. Ternyata main durian itu seperti main tebak-tebakan. Padahal saya bilang bagus, istilah ngomong undangan ini ngebok gitu ya. Ternyata apa? Walaupun satu pohon untuk tahun ini itu tidak bisa kita istilahnya memberikan garansi bahwa durian ini manis, pahit, ataupun tebal atau tipis, itu nggak bisa untuk tahun ini. Karena satu musim yang istilahnya kurang gimana ya, alam itu sekarang kan tidak bisa diprediksi. Dengan adanya sering panas yang berlebihan, terus turun hujan, durian itu akan hancur, Pak. Begitu matang, kena panas, itu nanti langsung letek, rasanya langsung manis gitu. Tapi ya kalau yang mungkin beberapa bulan yang kemarin ya, sebelum yang ini, itu saya punya satu pohon, rasanya luar biasa ya. Tapi yang kedua ini saya panen, ya bukan kita tidak mensyukuri nikmat Allah gitu ya, rasanya itu sudah beda gitu. Dan saya merasakan durian itu disinilah uniknya durian. Maka dari itu yang penting yang saya harapkan gitu ya, dari pihak pemerintah khususnya di bidang pertanian, UMKM, kalau bisa setiap potensi-potensi yang ada di manapun wilayah Wonosobo, mari kita junjung tinggi, mari kita angkat, mari kita suyung semuanya, baik dari kopi, teh, ataupun yang lainnya. Nah ini cuma saya memaparkan, memang bagi saya durian itu asik dan itu sangat unik gitu. Tidak semua orang itu bisa terjun di dunia durian. Iya, sakit tangan. Karena ya satunya itu memang tidak semua orang bisa ngekir dalam artian ngekir rasa, ketebalan, terus
durian ini warnanya kuning atau putih, istilahnya dikatakan telo itu mempur atau ini benyek, ini sungguh luar biasa. Otaknya kalau orang-orang main durian itu sungguh main, dan juga harus punya kosakata yang bagaimana merangsang seorang yang datang itu jangan sampai kabur gitu loh. Karena ya kalau sendiri lah penjualan durian dari Sakuran sampai Wonosobo itu saya hitung sekitar 130 yang ecer-ecer itu. Iya itu makanya. Nah inilah saya terima kasih sekali saya dihadirkan di sini mewakili rekan-rekan baik yang di Silomerto, di Kresek ataupun di Sakuran kalau ada Switan, Kali Kaca, karena ya ini sungguh saya mendapatkan apresiasi dan semua rekan-rekan kami mengucapkan banyak terima kasih ya Pak semuanya yang hadir di sini. Semoga Wonosobo itu menjadi tempat destinasi wisata kuliner dan juga destinasi segala yang ada di Wonosobo. Terima kasih dari saya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu nih Mas Agus, ngomong-ngomong sudah dari motor apa ya? Oh jangan, buat mobil loh ya. Dari mobil loh. Kan buat ngangkut ya Mas ya. Buat ngangkut, oh luar biasa. Pak Sekir mohon maaf nih, lagi masanya lagi keren dulu kayaknya. Kentenan Pak Koyo nih. Kan kalau dulu tembakau itu emas hijau ya. Durian itu emas berduri apa gimana Mas? Mas berduri. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau tepuk tangannya dulu dong untuk seluruh narasumber yang sudah memaparkan ya, sudah curhat luar biasa sekali. Kita sudah mendengarkan ya Mas Erwin ya, banyak sekali apa yang mereka sampaikan gitu. Ya, saya merasa salah profesi ya. Tahu dulu saya dari apa ya? Penjual durian. Penjual durian. Penjual indah ya Mas. Iya, nah sekarang kita pengen kemudian menjembatani apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kopi, teh, durian, dan juga dari tembakau gitu. Apa yang bisa dikolaborasikan dan apa mungkin yang juga bisa disinergikan dengan teman-teman baik itu pemerintah Kabupaten Wonosobo atau juga dari Yayasan Diaspora dan teman-teman Kadin seperti itu. Kita mulai dari itu yang senior di sini Mas Farid Kaban. Mas Farid kan sudah keliling Indonesia ya. Dulu di Bosnia ya pernah cerita ke saya Mas Farid itu hampir jadi sasaran tembaknya sniper gitu. Ya. Silakan Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangkap dari Pak Anda kemudian cerita teman-teman ada satu benang merah ya kalau saya lihat. Salah satunya itu dan saya kira itu yang paling colok itu adalah kebutuhan untuk organisasi, koperasi misalnya. Jadi saya kira ini sesuai dengan temuan saya selama ini. Saya sudah dua kali keliling Indonesia dan naik sepeda motor masing-masing selama 1 tahun. Saya ketemu banyak petani, banyak nelayan dari seluruh Indonesia. Dan salah satu yang menjadi renungan saya, problem pertanian dan kelautan kita, petani dan nelayan, pertama-tama adalah soal organisasi menurut saya. Bukan budidaya, bukan modal, bukan peralatan, bukan itu semua nggak penting. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya organisasi. Kita nggak punya organisasi yang kuat, ada banyak bantuan juga sebenarnya kita tidak bisa manfaatkan. Tadi Pak Anda sudah cerita, sebenarnya saya sendiri mengamati sejak zaman Orde Baru itu ada bantuan bibit, ada bantuan pupuk, traktor, peralatan yang biasanya disalurkan ke Kabupaten. Dan menurut saya sebagian besar tidak berdaya guna, maaf. Dan sayangnya pemerintah, saya nggak menyalahkan pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak pernah mengevaluasi ini semua. Tapi kalau menurut saya, evaluasi saya itu karena tidak ada social capital atau modal sosial
di kalangan petani yang bisa mengelola bantuan-bantuan ini dengan baik. Termasuk misalnya ada bantuan KOR ya, kredit lunak gitu. Tapi serapan KOR itu sendiri sangat kecil gitu. Yang dibutuhkan bagian-bagian di BRI, BNI dan segala macam karena mereka dapat subsidi dari pemerintah tapi sebenarnya dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebagian karena tadi masyarakat tidak berorganisasi. Kemudian juga mereka tidak bisa dari Pak Andang menyampaikan sekarang hampir semua pertanian itu ongkos produksinya naik, baik itu pupuk, bibit, sebagian juga naik karena apa? Karena kerusakan alam, karena ketidakpastian iklim, risikonya lebih besar. Dan ini hanya bisa diatasi kalau bersama-sama, apapun komoditinya. Jadi saya kira ini satu kesimpulan, dan itu bukan kesimpulan saya saja. Jadi teman-teman Pak Bustami juga cerita yang sama gitu ya. Nah, ini menurut saya ini salah satu yang nanti dijembatani dengan Pemda dan kami dari Yayasan Diaspora, saya kebetulan Direktur Pelaksana Yayasan Diaspora, sebuah yayasan yang mencoba menjembatani antara orang-orang Wonosobo di Wonosobo dengan orang-orang Wonosobo di luar Wonosobo ya, untuk mengumpulkan resources ya, tidak cuma uang tapi juga pengetahuan, tenaga, pikiran. Nah, ini juga salah satu program utama dari Yayasan Diaspora itu memang mencoba untuk mendorong munculnya koperasi-koperasi di kalangan petani, dan kami sangat senang kalau ada teman-teman ingin diskusi lebih jauh gitu ya, bagaimana membuat koperasi gitu ya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Saya juga berada sama Mbak Rumi, ada Mbak Rumi. Kami di Wonosobo bikin namanya Koperasi Indonesia Baru. Itu dari hasil ekspedisi kami punya banyak footage, video, foto dan dari seluruh Indonesia yang kemudian dikelola sebagai satu bisnis koperasi multimedia. Ini mungkin teman-teman agak aneh, kok ada koperasi multimedia? Orang biasanya bicara tentang koperasi simpan pinjam atau koperasi tani. Kami bikin koperasi multimedia. Ini juga nanti teman-teman kita bisa ngobrol banyak. Kita punya kantor di Kediri, dan saya pribadi memimpikan sebenarnya model koperasi ini bisa menjadi besar bahkan dalam skala Wonosobo. Ketika kemarin saya salah satunya mengunjungi kota Sintang di Kalimantan Barat. Di situ ada koperasi namanya Kering Rumah. Anggotanya 120.000 petani. Omsetnya sudah triliunan, dan itu kira-kira sepertiga dari APBD Kota Sintang. Dan mereka punya jaringan retail sendiri sampai dikembangkan. Jadi kalau di sini kita Indomaret, di sana itu milik petani. Kemudian mereka punya hotel, punya kawasan di sana, punya integrated farming, ada tanam jagung, tapi sekaligus juga ada ternak ayam. Saya memimpikan seperti ini ada di Wonosobo, dan saya kira bersama teman-teman nanti kita bisa lebih jauh wujudkan mungkin dari mulai yang kecil. Dan saya ingin menagih sama Pak Andang nih, Pak Pemerintah. Kita pernah bicara soal bangga bela beli Wonosobo ketika COVID ya. Ada sayuran, ada beras. Dan ini sebenarnya model yang kita bisa wujudkan, salah satu model koperasi yang paling mudah, yaitu koperasi konsumen. Karena orang setiap hari pasti beli beras, ya. Siapa saja juga beli sayur. Dan artinya ada duit di situ sebenarnya. Cuma bagaimana menjembatani duit dari konsumen ini dengan produsen. Duit ini petani nggak perlu harus ke bank, jadi dia hanya mengambil dari uang konsumen ini. Waktu itu sudah dicoba dengan beras ya Pak ya, tapi saya kira berhenti ya. Saya sih berharap ini bisa diwujudkan lagi sebagai pijakan awal, contoh awal, bahwa koperasi yang paling mudah dibikin sebenarnya koperasi konsumen. Tadi mungkin kita mulai dari kebutuhan pokok dulu. Kalau nanti kebutuhan
kebutuhan tentang kopi, kebutuhan tentang tembakau, teh juga itu bisa diwujudkan. Kita dari bahkan yang mungkin paling sederhana koperasi beras. Saya kebetulan sudah mencoba ini. Teman-teman Sigedang, Pak Cek dan kawan-kawan itu tidak memproduksi beras di Sigedang karena tinggi ya. Mereka tiap hari membutuhkan beras. Kemudian saya pertemukan dengan koperasi dari Selokerto yang memproduksi beras. Jadi kebutuhannya sudah jelas. Pak Cek dan kawan-kawan 100 orang kalau per orang per keluarga 20 kilo bulan, 2 ton. Dan 2 ton ini konversinya kira-kira 4 hektar tanah pertanian. Sudah pasti gitu. Gak ada problem soal gak ada pembeli atau belinya terlalu murah. Disepakati antara teman-teman Sigedang dengan Selokerto yang tetap menguntungkan Selokerto, tapi juga tidak memberatkan teman-teman Sigedang. Konsepnya adalah seperti itu ya. Sekarang kita punya harga beras berapa sekarang? 18. Gabahnya berapa? Mungkin gabahnya masih tetap 4.000 atau 5.000. Jadi ada satu kesenjangan yang sangat besar. Nah, ini bisa diatasi dengan koperasi. Jadi saya kira saya ingin menekankan itu dan mungkin kita bisa mengambil langkah yang lebih konkret. Gitu. Saya juga banyak belajar tentang koperasi. Salah satunya yang mungkin ini bisa menjadi contoh kita. Co-op itu di Korea itu sebuah koperasi pangan dibentuk oleh konsumen-konsumen yang peduli dengan makanan sehat. Mereka membentuk koperasi dan kemudian mereka berhubungan dengan koperasi-koperasi produsen pangan sehat. Kalau konsumen ingin pangannya sehat, ya produsennya harus sehat. Artinya harus organik, harus ramah alam, nggak ada mikroplastik. Kemasannya juga lebih sehat ya. Nah, kerjasama antara konsumen dan produsen itu dimungkinkan. Selama ini kita mungkin tidak membayangkan bahwa konsumen sama produsen itu selalu antagonistik atau berlawanan. Ini bisa dimungkinkan. Jadi model-model seperti ini kita bisa eksplorasi, kita bisa diskusikan dan segera sebagian mengatasi problem-problem tadi. Misalnya jadi mungkin bisa mendorong pembentukan koperasi kopi, koperasi penjual kopi. Mereka sendiri akan bersama-sama mengambil kopi, artinya ada kepastian dari pembuatan yang berjualan. Di kalangan produsennya sendiri juga meningkatkan kapasitas. Jadi dengan berkoperasi akan mengurangi ongkos produksi, karena Anda bisa beli di beli, Anda bisa beli pupuk barang dan bahkan mengolah limbahnya. Tadi disebut ada limbah kulit kopi untuk pakan ternak atau untuk kaskara. Limbah durian, saya baru baca mas, ternyata biji durian itu salah satu yang punya nilai gizi tinggi. Sudah pernah diolah belum? Ya, poge. Nah, itu juga coba kita eksplorasi, mungkin itu menjadi sebuah ekonomi baru. Untuk teman-teman dari Pak jual durian dan saya jual nanti juga di tembakau, mungkin bukan tembakonya sendiri tapi apa gitu, kita cari gitu. Kalau kita bareng-bareng nanti ditambah juga dengan sains dan teknologi dengan pengetahuan kita yang lebih luas, saya kira ini yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin itu Pak, Anda nanti saya juga menagih gimana kita mencoba untuk realisasi yang sudah kita lakukan tapi terhenti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tepuk tangannya untuk Pak Farid Gambang. Ada banyak hal dan ternyata satu catatan yang sama yang juga ditangkap oleh Pak Farid Gambang dan juga Pak Andang gitu ya, berkaitan dengan ongkos produksi yang memang terlalu tinggi gitu. Tapi sebelum saya bergeser, saya penasaran satu hal nih ke Yayasan Diaspora Wonosobo Pak. Karena ini kan kita bilang potensi Wonosobo, dan Yayasan Diaspora adalah mewadahi orang-orang Wonosobo yang berada di luar Wonosobo gitu. Lewat Yayasan Diaspora sebenarnya bisa nggak sih Pak kemudian menyalurkan
dipasarkan ke teman-teman Wonosobo yang ada di luar gitu sebagai penjembatan pasar gitu. Ya itu salah satu manfaat yang kami ingin eksplor di Jawa ya. Jadi kalau ada teman-teman petaninya sendiri terorganisasi gitu, ada kepastian dari produksi gitu ya Mas ya. Tidak cuma jumlahnya tapi juga kualitasnya gitu ya. Kita dengan mudah kita bisa memasarkan untuk teman-teman yang ada orang Wonosobo, minimal orang Wonosobo yang ada di luar. Saya kira itu salah satu yang betul-betul kita bisa lakukan dan itu sudah ada, tinggal kita mencoba memperkuat ya. Saya mungkin sedikit nambahin aja dari tadi pentingnya koperasi dan ini. Saya mendengar kita diskusi beberapa bulan lalu Mas di pertanian subsidi output. Pemerintah itu tidak punya dana, nggak ada dana, dan saya kira kecil banget untuk pertanian. Tapi boleh nggak kita sebagai warga negara minta pegawai negeri yang digaji oleh negara untuk tadi menyisihkan konsumsinya, itu tadi untuk memastikan pembelian dari ya memberikan bahan pajak beli gitu. Kita tidak minta itu aja, kita dapat bahan, kita dapat beras atau dapat apa gitu. Tapi memastikan bahwa mereka membeli dari petani lokal. Tapi ini membutuhkan organisasi, petaninya juga harus diorganisasi, konsumennya juga harus diorganisasi. Oke, berarti sebenarnya potensinya ada ya Pak, tapi tadi perlu pengorganisasian yang lebih matang seperti itu. Baik Mas Erwin, kira-kira setelah ini kita mau ke siapa nih? Ini yang punya regulasi, ya. Biasanya punya program, ada program 5 tahunan, ada program 25 tahunan, ya. Pastinya dari Perkan Wonosobo yang akan diwakilkan di sini. Baik, monggo Pak Sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak saya yang hormati, peserta curhat yang kami hormati. Beberapa tadi sudah disampaikan penekanan dari Pak Sekda menggarisbawahi yang pertama, ayo sudah 3 tahun kita gaungkan menggunakan brand Wonosobo. Tunjukkan jiwa nasionalisme teman-teman petani. Kopi dulu sudah kita sampaikan, Arabica Wonosobo, Robusta Wonosobo. Saya tinggal menagih janji kesediaannya aja yang dulu pernah terucap. Jangan ada dusta di antara kita. Saya hanya menagih janji. Tadi diingatkan Pak Sekda juga berkaitan dengan kemasan, dulu sudah kita sampaikan berkaitan dengan UMKM dan lain sebagainya, usaha-usaha yang sektor pertanian. Ini kemasan akan lebih baik ketika kita menggunakan anyaman bambu. Dulu Pak Sekda pernah juga seperti itu, kita ulangi lagi biar semua bisa melaksanakan. Bakul peyem baik misalnya anyaman bambu kok kita nggak bisa. Apalagi tembakau, usaha gede-gede Mas Kepang, usaha kanggo keranjang atau apa, selepen tapi kanggo anyaman bambu, anyaman apa bambu. Monggo itu nanti juga berkaitan dengan pasar tata niaga tembakau. Saya tidak berani menjawab Mas Kepang, tetapi momen ini ayo kita jadikan momen kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Pasar jangan menggantungkan industri, kita kemas seperti itu dengan catatan pasar, harga, kualitas kita standarkan. Semua tidak ada persaingan, semua sama harganya. Juga berkaitan dengan brand tembakau, saya juga lebih cenderung tembakau lembutan Wonosobo, tetap menggunakan tembakau Wonosobo. Hanya di bawahnya mungkin nanti ada label diproduksi oleh kelompok tani mana, diproduksi oleh kelompok tani mana. Kemudian berkaitan dengan kopi, ya, kopi untuk pasar ekspor kita belum bisa, karena produksi kita masih belum cukup, baru cukup untuk kebutuhan lokal saja. Tetapi yang perlu saya tekankan,
berbicara kopi itu kan bukan hanya ketika sampai di cangkirnya saja kita tinggal minum. Ada historisnya kopi ketika kita mulai persemaian dan lain sebagainya sampai di cangkir itu rasanya enak, rasanya nikmat. Salah satunya ya kualitas dari biji kopi itu sendiri. Saya 3 tahun yang lalu pernah menyampaikan ke teman penyuluh Pak Sekda ini. Coba diamati hama yang ada di tanaman kopi. Sampai sekarang tidak ada laporan sama sekali. Mas Kris, tolong diingatkan kembali. Karena itu kualitas kopi ada di situ. Kalau nanti banyak kutu, banyak apa, ayo kita adakan gerakan pengendalian kopi untuk menjaga kualitas. Itu. Jadi beberapa hal itu juga berkait dengan kelembagaan. Di pertanian sebenarnya sudah tidak asing dengan kelembagaan karena di tiap-tiap desa sudah ada puak pengembangan usaha bisnis pertanian yang berbentuk koperasi. Tinggal bagaimana kita mempercayai. Dulu malah pernah ada bantuan modalnya. Tinggal kita mengembangkan aja. Kita mengembangkan, kita benar-benar bekerja. Orientasi bekerja kita untuk kesejahteraan bersama, untuk kemajuan bersama. Kemudian untuk budaya, saya berbicara budaya, tapi ngakoni bakule budaya, karena sedikit berbohong bakul budaya. Mesti ngapusi, saya tekan rumah orang saya. Mesti ngapusi bakul budaya. Saya hanya berharap karena ini kan yang dipasarkan durian lokal, terutama yang di jalur Pahlawan sampai di Kleran. Nek durian lokal yang lokal beneran, kalau durian lokal Sumatera dibawa ke sini dipasarkan dengan harga sini. Lokal Indonesia. Itu yang perlu kita kejujuran ada di situ. Saya pernah nyoba Pak pilih durian sih paling elek Pak. Jadi saya sampai rumah RT saya tak kecewa. Ternyata saya mendapat durian yang gak lumayan. Terus saya sekali lagi beli, Pak pilih durian sih paling enak sih api. Terus ada letaknya manut. Tekan rumah setengah mateng, tidak bisa dinikmati. Saya berharap ke teman-teman pedagang durian, pelaku usaha durian, ayo berlaku yang jujur. Sekali dengan ngapusi, besok orang bakal ditekani. Paling tidak dikali topeani di wilayah ini. Itu juga tadi beberapa saya melihat postur durian yang bagus. Itu Mas Kris coba nanti ditanyakan pohonnya mana, di desa mana,